Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما بعد. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para habaib, para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Ihya, saudara kami Al-Ustadz Ahmad Saifullah mata'anallah bituli hayatihi. Semoga para habaib, para kiai, para guru, para ustadz diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiat, bisa melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar, untuk membimbing, untuk menuntun kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah dalam ibadah dan kebaikannya. Amin Allahumma. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar, mendidik dan menuntun para sahabat menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka itu ridha kepada Allah sebagai Tuhannya. Kita sahabat itu tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya. Makanya kita ini diajarkan sejak ini, bahkan dikatakan oleh keluarga besar Sada Bani Alawi, ketika anak sudah mulai belajar berbicara, dahulukan untuk mengajarkan lafdzul jalalah, lafaz Allah, Allah, Allah. Begitu lancar ditambah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulai lancar bicaranya. Sebelum bisa ngomong ini dan itu, sebelum bisa niru celatune emak bapak kan itu. Sebelum bisa menirukan lagu-lagu yang setiap hari dia dengar dari HP-nya bapaknya, dari HP-nya ibunya kan begitu. Sebelum mendengar lagu-lagu suara-suara menirukan yang ada di TV, ajarkanlah kalimat raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ajarkan kalimat itu. Supaya apa? Supaya dia tumbuh menjadi manusia yang betul-betul ridha Allah sebagai Tuhannya. Artinya ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha ketika diatur oleh Allah, ridha ketika diperintah oleh Allah, ridha ketika dilarang oleh Allah, ridha ketika diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang di antara kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan aturan-aturan Allah, ridho dengan aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka kita ini akan menjadi orang-orang yang mendapat kenikmatan dalam ibadah dan kebaikannya. Ketika ridha, tujuan kita bukan lagi surga, tujuan kita bukan lagi takut neraka, tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau dakwah fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Ketika kita mendengar kabar tentang surga dan keberadaannya, surga dan kenikmatan-kenikmatannya kan, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, kan begitu. Ada surga yang di bawahnya itu mengalir air-air yang jernih, ada sungai dari khamr yang di dunia ini menahan diri untuk tidak mendukung khamr, tidak mabuk-mabukan, tidak teler. Nah, nanti bisa bukan lagi minum tapi ceburan. Nah, ini Ustaz Ahmad, ini yang hadir banyakan Jawanya apa osengnya? Dan osengnya bukan hanya ngombe dulur, tapi kulo kali niku benjing teng akhirat teng surga niku ceburan. Teng kali hang bianyune niku dudu bianyu dulur, tapi khamr. Bianyune niku bir. Bianyune niku arak. Bianyune niku topi miring. Nggih. Mensen anggur merah. Hang pengen nang donya ku hing tau ngerasakan, teng akhirat niku angsal ngerasakan. Tutu ngombe bisa ceburan, bisa selulup, bisa kom-kom. Tapi kadung teng donya tau ngerasakan, nang akhirat mboten angsal ngerasakan. Makanya al jannah ad-dunya bintul jannah. Donya iku anak wadone surga. Kadung surga iku kaya mak, duwe anak wadon arane donya. Sapa ben kang rabi anake, hing kira bisa rabi emake. Nah, siapapun yang mengawini dunia, menikmati dunia, maka dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan surga. Diceritani kali Allah Subhanahu wa taala kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten napa? Bianyu kali dugi teng susu, dugi teng madu, inna fil jannati nahran min laban, kan li aliyin wa husainin wa hasan. Nah, ya, di surga itu ada sungai dari susu. Sebagaimana keterangan tentang keutamaan bulan Rajab, ada sungai yang lebih putih dari susu, yang lebih manis dari madu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Bahkan di Cirebon ini ada widodari yang ayunya mengalahi Miss Universe. Nah iya, apalagi Miss yang lain. Nah, ya, wong kang paling ayu sak donya kuwi ngono paran-parane ambil widodari. Nah iya. Bahkan dikatakan widodari itu seandainya dia meludah ke lautan yang ada di dunia, keneng itune widodari hang asin itu bisa tawar, kalau dia enak kira-kira. Lah iya, aja khawatir. Kalau kalian tiga muka-muka jadi ahli surga, iya bisa ceburan nang kolam susu, bisa kum-kum nang kolam madu, bisa keli-kelian nang kolam khamr, bisa rabi widodari. Bukan hanya siji, loro, telu, papat, 7.000. Lah iya. Kula nanti mirakan suhal kiai namanya Kiai Ahmad Jais Badri Mastuki. Beliau niku ngaji hadis teng Mekah, nanti ngaji hadis teng Pakistan, India Selatan. Niku nanti mungcos tunggal riwayat hadung tiang jalan niki para ibu nggih. Tiang jalan niki hang dipenging Rabi Manding Amerika. Besok aja kuwatir dulur. Tahan, sabar. Ini adalah ujian. Mari kile mati mlebu surga. Kali Allah Subhanahu wa taala teng salah riwayat dicawisi 7.000 widodari perawan, 4.000 widodari rondo. Iki riwayat iki. Bangga. Kula ini kadang-kadang mikir, ndane ta wis oleh widodari perawan 4.000, maki 4.000 widodari rondo. Tapi kan untuk pikir-pikir ngono temenan lho. Isine surga niku napa-napa hang didemeni kalian menungso. Ngoten.
Iming-imingi surga niku hang didemeni kalih menungso demen paran. Iku engko iming-iminge. Miyane menungso iki semangat. Sebab sak kathah tiyang jalan iki dulur. Nggih, sak kathah tiyang jalan niki kula mboten nuding sampean. Termasuk nggih kula niki tiyang jalan nggih. Sak entene tiyang jalan niki Kang sampun tahu rasane rabi perawan mesti kepengin tahu rasane rabi. Iku rata-rata. Itu hukum alam begitu. Percaya ataupun tidak. Iki live iki. Ya. Ini dikat nih. Takut yang di rumah dengar ya Pak. Pun. Sampeyan ningali. Tulisan-tulisan hae tentang truk. Truk, pickup, abis roto-roto. Hang payu niku $1 pemburu rupiah ngono mati payu $1 itu 15.000. Nomor loro pemburu perawan sing payu pemburu kabeh iso maca. Itu mau tidak mau makanya wong wadon kudu dipikir-pikir lah miyane wis maru-maru nesun magi sing nang donya dimarung besok nang akhirat dimaru percuma hingga nang donya nang akhirat mesti dimaru aja khawatir yang sabar. Tapi wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il jazaa'an bima kanu wah iku janji Allah Subhanahu wa taala. Panganane wong surga iku iwak manuk. Buah-buahan yang tidak pernah terputus dipetik engko ganti warna, dipetik maling, ganti rasa dan semacamnya. Kata Ali Habsyi, kalau orang-orang yang ridho, nah, nanti seperti itu keadaannya. Gimana ketika melebu surga, kenikmatan-kenikmatan itu akan tertutupi dengan kenikmatan yang paling besar. Apa? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kadang mun kecara kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku ngereken milione. Ngereken kali-kalian nang kali homer, ceburan nang kali susu, kungkum nang kali heng mikiri 7.000 perawan, 4.000. Kenapa ada kenikmatan yang lebih utama, kenikmatan yang lebih kita rasakan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya untuk orang-orang ya ridho seperti itu. Jadi rela tanpa dipaksa. Nah, kalau sekarang kita ini bagaimana mau mendapat kemuliaan lah, kita ini masih termasuk mukallaf, orang-orang yang dipaksa untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Diajari raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi. Mereka itu orang-orang yang ridho luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan sahabat-sahabat ini ketika diukur dengan apa yang kita lakukan, seakan-akan mereka itu tidak mungkin itu. Dan semua itu barokahnya apa? Barokah dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah begitu juga kita itu loh. Kula kalian dikon gitu, lha kadang mboten dituntun kali para guru, para ulama. Tidak mungkin kita akan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ibadah dan kebaikan walaupun terpaksa, walaupun kita berharap surga dan takut dengan neraka. Coba kita lihat ya, bagaimana mereka itu ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka itu ridhonya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai melupakan apa dan siapa dirinya. Makanya kan kita harus terus mendekat, mengingat. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya. Makanya seringnya saya sampaikan dengan peringatan Maulid ini ya, dengan peringatan Maulid sebagaimana pada malam hari ini, kita berharap satu saja. Semoga di hati kita ini tumbuh subur sebuah pohon yang bernama pohon mahabbah atau pohon cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pohon cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa?
ketika pohon cinta itu tumbuh subur, maka akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah ridhonya kita dalam syariat sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ridho walaupun kita harus berkorban jiwa dan raga kita, apalagi cuman harta. Loh, sahabat-sahabat itu bisa seperti itu karena kecintaan yang luar biasa. Kalau dipikir iya ta itu. Kenapa kok iya ta? Karena belum ada orang-orang seperti mereka itu. Belum ada. Seandainya kita seumum kulo kalian iku kecaruk kali tiang-tiang hangkatos sahabat radhiyallahu taala anhum, makanya kan sahabat itu julukannya radhiyallahu, karena ridho luar biasa. Semoga Allah meridhoi, karena dia ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kulo kalian iku dulur kecaruk kali tiang-tiang hangkatos para sahabat, kita mesti ngomong edan ngono. Mesti ngomong edan. Ada yang terasa tiang wetan, bu, killer. Oh gendeng, gak mikir ta. Lah ya memang sahabat-sahabat itu tidak main pikiran tuh lur, karena cinta itu bahasa hati. Cinta itu bahasa hati, bukan bahasanya lesan, bukan bahasanya pikiran, bahasanya hati. Mungkin dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati tidak ada satupun orang yang bisa mengukurnya. Iya. Koyo iyo ternyata enggak, koyo enggak ternyata iya. Itu hati. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang terbiasa menggunakan hatinya dan tidak terbiasa menggunakan pikirannya. Makanya orang laki ini ya, wong lanang itu kudu menang pikiran, jangan menang perasaan. Ya, hadapilah orang-orang yang selalu mengedepankan bahasa hatinya dengan bahasa pikiran yang kuat. Dan siapa? Ya satu, ada cirik. Anak kecil kan tidak pakai pikiran tapi pakai hati. Begitu juga ibu-ibu, ya, istri-istri kita itu pakai hati, pakai perasaan. Nah suami-suami ini harus menang pikiran. Katanya Habib Ali Al-Hamid, kalau si bapak main perasaan, si ibu main perasaan, akhirnya saomai dadi wong wedok kabeh itu. Harus ya. Orang laki ini tidak boleh kalah akal, tidak boleh kalah akal. Karena perasaan kita tidak akan mungkin menang dengan wanita. Bahaya itu, tidak terjangkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna kaidakunna azim. Tipu daya wanita itu luar biasa karena main perasaan. Akal kadang tidak menjangkau. Seperti tadi tuh, koyo iyo ternyata enggak, koyo enggak ternyata iya. Nah, ada satu riwayat, ada seorang soleh kiai lah gampangannya, ustadz, istrinya sakit parah. Ya namanya orang sakit mungkin tidak terlayani sang suami sekian lama, kesian. Ketika sudah parah, ngomong si istri kepada suaminya, abah. Kalau ustadz kiai kan suaminya manggil abah atau abi, itu kakang. Kakang, kang, mas, nah, abi, iya umi. Sudah sekian lama Umi ini sakit dan kayaknya tidak lama lagi Umi akan kembali ke hadapan Allah. Doakan abi semoga Umi husnul khotimah. Cari yang lanang, iya jebetan wis. Nah ya kan? Hati-hati. Ya mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan sehat kamu, panjang umur. Segini sudah abi, Umi pesan. Kalau abi nanti ditinggal Umi, segeralah menikah lagi. Katanya si abi, gak ngenteni kon mati. Kesuwen. Ya tapi untuk menghibur sang istri jangan main perasaan. Aku dikono ngamuk. Tahan perasaannya, main pikiran. Ya bolehlah kalau memang Umi izinkan. Kira-kira berapa lama setelah kewafatan Umi abi ini diizinkan? Wahai abi, jangan lama-lama. Pokoknya kuburannya Umi sudah kering, menikahlah. Kuburan kering itu lor kadung dikubur isuk, para maning saiki panas-panas. Beduk
garing. Apa yang terjadi? Saben dina si Abi ki ziarah. Ketika sudah ziarah, kok ternyata kuburannya sang Umi ini, sang istri masih ketelas. Kok sih telas iki? Panas kok ngene kok sik panggah kok makin kepus iki diri to nek aja-aja no keran. Hari kedua, hari ketiga terus masih tetap basah kuburan ini. Ojo-ojo wali wong wadon iki iso dipengen rabi. Nah, satu saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimanapun bertahan sebuah kebatilan, pada saatnya Allah akan menunjukkan hak kebenaran. Iya, sabar. Akhirnya satu saat si Abi ini yang biasanya ziarah sore kok ziarah pagi. Loh, kejadian luar biasa. Kalau istilahnya sekarang KLB, kejadian luar biasa. Itu membutuhkan anggaran tak terduga biasanya. Mendapati seorang yang sedang berziarah di kubur istrinya, gobian nyusak timbo, disiram ternyata adik iparnya. Oh mangka nih kuburan ibu cukup kok gak garing-garing, kok kepus terus iki banyak piye. Di tangan dek, assalamualaikum warahmatullahi sampean mas, enggak ya, piye maksudnya? Kok disiram iki? Enggak niku ae mbok loro rada sanget niku meh pecah niku wasiat teng kula. Sampean kan semerep ya mbok kula niki sakatale dirawati kali mbok kula niki. Wekas teng kula Dek, kadung mula sira welas nang isun, njaluk tolong Dek, kuburan isun iki saben dina siram ono banyu setembok. Jadi ketika kepada sang suami ngomong, kok pokoknya kuburan ini garing rabi maning, kepada adiknya ngomong saben dina siraman, kan podo pengen ngoleh gitu. Iya. Makanya jangan minta izin sudah. Ya. Percuma. Ya. Makanya saya pernah menemukan sebuah nasihat dari guru saya almarhum al-maghfur Ustaz Ahmad Zaini Ahsin, istilah yang luar biasa. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena minta maaf pasti didapat, kalau izin pasti tidak dapat. Pun cerita apa saja. Jadi sahabat-sahabat itu edan gitu loh, edan. Makanya kalau kita belum bisa menggunakan bahasa hati, masih pakai bahasa pikiran, berarti kita belum ridho. Kalau belum ridho berarti belum cinta. Dan kalau cinta itu saudara, makanya tadi kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan barokahnya oleh sholawati kita tambah cinta. Karena cinta ini power gitu loh, untuk membuat kita menjadi orang-orang yang ridho kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana para sahabat. Coba contoh ya, contoh ketika orang itu dimabuk cinta. Seumpama ada anak-anak Banyuwangi, ini bicara umum ya, bicara umum. Ada anak-anak Banyuwangi kok pacaran sama anak-anak yang ada sudah bajul mati atau genteng sana kan, adoh kan, adoh apa enggak? Ya tergantung yang ngelakoni. Ya, genteng itu dekat, bajul mati itu dekat ketika ada urusan seperti Holil dulu wirawiri ke Asyong itu dekat genteng itu karena ada kebutuhan itu. Kalau tidak ada kebutuhan ya tidak ada itu, apalagi karena sesuatu yang disenangi atau cinta. Ada anak laki-laki cowok lah dari Banyuwangi kota pacaran sama cewek dari bajul mati, seumpam waduh kan, atau kali baru siang-siang ini telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar mas, weh loro lek aku mau telepon waras aku. Rungono ngomong iki loro lek aku mau telepon waras, nanti malam ada acara ono oleh awakmu ngongkon tak gawe gak ono. Lah iya iso nang omah ta, weh iso nang omah, siap kapan engkau bengi nang omah mumpung gak ono wong. Ki apa ayo, bisa dibayangkan kan ketika sang kekasih ini bilang nanti malam kamu ke rumah mumpung ndak ada orang, OTW kan itu. Jam piro Dek? Wis marisak gatuk kene enak wis. Ya, mari maghrib udan. Urus. Kira-kira
Kadung terus yang Banyuwangi kecek ta mboten? Diterak napa mboten udan niku? Diterak. Berangkat ngetokan sepeda motor, disetater, heng urip-urip. Ternyata bensin entek. Ngerokok kantong, heng duwe pecis. Otang dah heng. Otang. Ditonton hutan kebelesan. Ditonton mok apa Dek? Otang bensinnya sak botol. Penting ya. Darurat panggilan pusat iki. Malah aku starter ngalorang kenceng dulur weh. Spis atrak pickup salib kabeh dulur. Sing ana tingkungan lurus lampu hijau kabeh sing ana abang. Berangkat wae itu ngalor. Katu kumelarawaten nang didemeni heng di standar sepeda motor disendek anang wite poh. Tok assalamualaikum. Heng semaur. Tukang budi assalamualaikum. Heng semaur. Sing ana wong. Assalamualaikum. Heng ana semaur. Ditelepon, "Dek. Halo. Iya, Mas. Aku wis gatu omahmu iki yo. Kok sepi gak ana wong? Sampeyan mujui aku ya?" Loh, enggak Mas, coba sampeyan waca WA-ne. Engko bengi nang omah mumpung gak ana. Lah kan goblok. Wis diwaras sing ana wong paksa mara golek iki. Itu namanya bahasa jin. Kita mesti mikir kan, kok gak mikir. Kan waca tulisane iku. Nang omah mumpung gak ana. Lah ternyata moksa udan diterak. Kecek geblesan itu pecis bensin tek tangga tuh kan nunggu lagi buduh lari kemana kalau bahasanya Holil kolok kan itu tidak kan kalau kita ya sebagai orang-orang yang tidak punya cinta sebagaimana orang itu mesti ngomong kan mikir padahal lo sarjana ngono iki. Gak semoco ta. Istiwarai gak ana uang masa golek. Lah kalau belum dibilang edan kon kolok goblok belum cinta. Lah kalau sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu kalau kita ketemu seperti mereka kita akan mengatakan edan. Gokil. Apa? Gokil apa? Ya itu gokil. Contoh ya, contoh saja ini ringan-ringan saja ya, tidak usah abot-abot karena tidak punya yang abot, ada yang ringan-ringannya saja. Dulu itu Nabi Muhammad SAW itu pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah, untuk menginfakkan hartanya. Itu biasa. Jadi Nabi itu minta sumbangan untuk perang. Itu biasa. Bahkan untuk sahabat-sahabat melarat ya yang mau nikah tidak punya bondo, Nabi itu biasa nyuruh sahabat bondo sumbangan gitu. Bukannya Nabi itu tidak bisa bondo di perang secara pribadi, ya bukan bisa. Gimana ente? Lihat Kanjeng Nabi ini nate dibisiki kali malaikat, betul pesannya Allah Subhanahu Wa Taala, gunung watu kerikil sak pasir hanya tentang Mekah ajeng didadosaken emas tapi Kanjeng Nabi mboten purun. Letak kenapa biaya perang kok harus minta kepada para sahabat, kok ngongkon sahabat untuk bersedekah? Lah kenapa Nabi ini ketika ada sahabat-sahabat yang melarat kepengin kawin tidak punya bondo suruh moro ke Abdurrahman bin Auf untuk minta sumbangan? Kenapa? Supaya ikut andil dalam perjuangan itu loh. Makanya almarhum al-maghfulah Habib Hashim itu udah tahu syiar perjuangan Islam ini kado sesepur dulu. Ya, kita ini ibarat orang-orang yang berada di Tapsiun kata orang Madura itu. Ya. Ada yang Madura Pak? Tapsiun. Ini coba sampai ketemu bapaknya Ustaz Ahmad ini. Ya kamu sih, woi Tapsiun. Mana? Di rumah. Ya, kita ini kata saya yang hangat tadi tentang stasiun. Lah sepone ku wae mandek wae mlaku. Kula kali niku nungyang mlaku, kula kali kamu nungyang nggih mboten ngenteni. Artinya
perjalanan syiar Islam akan terus berjalan. Jangan sampai ketika sepur ini berangkat kita tidak naik. Jangan sampai ada perjuangan kita tidak andil, walaupun hanya hadir itu. Seperti sekarang ini kan ada perjuangan ini. Andil loh, boto tak siji, cakake, semen sekilo. Yang penting andil. Jadi daripada liwat nolet tok matai. Oleh. Ada tidak andil. Andil. Oh tidak bisa Habib hadir. Ada maulid diumumkan hadir. Ayo Ustaz Ahmad tadi WA Habib minta maaf Habib, flyer sudah saya sebarkan, mohon maaf kalau yang hadir sedikit atau banyak. Gak butuh Pak, gak butuh. Ini acara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau sendiri mau berdua Nabi Muhammad hadir. Masa repot? Malah nasi sepi-sepi ku. Bagiannya bisa rodo. Kakek uang dum-dumannya sedikit yang kan repot gitu. Jangan makanya al-makan bil makin. Kata Abu Bakar Segaf, al-makan bil makin. Tempat itu tergantung siapa yang menempati, bukan tergantung tempatnya mewah gede, enggak. Siapa yang menempati. Lihat rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat itu ketika berdiri tangannya ini ke atas sudah bisa menyentuh atapnya Nabi, atap rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran berapa sih dari Nabi Muhammad? Tapi itu menjadi rumah yang luar biasa. Karena siapa yang menempati. Nah, di Sukorejo itu dulu ada bangunan dari kayu. Ya, ketika diabadikan itu bukan karena kayunya, tapi karena siapa orang yang pernah menempati di rumah kayu itu. Makanya Laila itu ketika Qais lewat di rumahnya Laila, temboknya itu diambungi temboknya. Kata orang-orang, dan Qais, uqabbilu dzal jidar walal jidar. Saya ini mencium tembok itu hakikatnya tidak nyium tembok. Wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Saya bukan cinta sama temboknya, goblok aku seneng karo tembok, tapi saya cinta kepada orang yang berada di balik tembok itu. Siapa? Laila. Makanya dibilang Laila Majnun Laila. Orang kalau cinta itu harus gila, tidak gila tidak cinta. Makanya yang terriwayat ketika Qais bin Maluh itu melihat anjingnya Laila yang berjalan itu, wih asu nih Laila, ditutkan ya, apa itu orangnya ya dia boleh diikuti lah, ditut akan jalan sampai asu niki medal tengah jengit yang sholat. Ya rani asu jalan mau suruh bang diliwati orang sembiang liwat nang arepe. Qais yang ngetutan tang wingi kan ditutan. Ketika asu niki ngliwat tengah jengit yang sholat, ya Qais ngetutan liwat nang arepe wong sembiang sampai asu iku mlebu nang omahe Laila. Bialik mana di sopo dulur, di sopo di panglo kali yang sok mulai mata ire Qais. Apa sih? Ire ki ngetutan asune Laila hengkaton ta ana wong sembiayang hang iro liwati. Napa capek Qais? Mau nang kono iro sembiayang berjamaah masa dhewe kan wong akeh. Matene ngaton ta. Katanya yang berjamaah itu. Ireku kelihatan sih iso ini saking demene ambil Laila ngetutan asu nih Laila bin hengkaton kadung ngono sembiayang sireng aku cinta nang pangeran sembiayang bisa katon isun kelentir katanya itu Laila itu. Jadi bukannya karena Nabi tidak bisa membiayai perjuangan sendiri, enggak, apa saja bisa. Lah sahabat-sahabat aku bonono itu belum kawin kesian takonono takone piro mahari 500.000 nang mas para nona gitu. Karena orang bondoni orang kawin itu amal jariah, bukan cuman pesantren masjid musola, enggak. Bondoni orang mau menikah
yang tidak punya bondo itu amal syariah. Almarhum Habib Hashim itu bondoni saya ini kan tidak kawin-kawin bukan karena tidak mau sama perempuan, tidak punya bondo. Habib Hashim bilang, ayo sudah sopo yang didemeni Umi suruh minta, dipinta sama Umi terus piji sih isun dibondoni. Lamarannya Habib Hashim semuanya saya cuma bayar mahar sama beli cincin seperti kawat cilik, sudah semuanya beliau berapa puluh juta itu, walimahnya selamatannya semuanya almarhum. Kok amal jariah Habib? Lah iya, saya asalnya sholat sendiri, sekarang sholat sama istri saya jamaah. Siapa yang jadi sebab perkawinan? Siapa yang bondoni? Almarhum. Dan saya punya anak, saya punya keluarga, anak saya ngaji, kayak gitu, anak saya belajar, keluarga saya baca rotib, katakan kalau malam Jumat baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarak, baca Kahfi. Siapa sebabnya? Dapat pahala. Terus punya cucu, cucunya punya anak buyut, buyutnya terus ke bawah. Selama keluarga itu menjadi keluarga baik, yang bondo nih pertama kali dapat pahala. Apalagi yang bondo nih wong marwih tambah gede maning. Air mobil kalau gelas ya Ustaz Ahmad. Bismillah. Oh, jadi bukan Nabi itu minta ndak, tapi biar ikut andil. Sekarang ini kan tidak paham-paham. Sumbangan tok. Saudara, almarhum al-maghfurlah abah saya ya. Adakah harta yang kita miliki lebih mahal dari umur? Ada? Hah? Ada. Apa yang lebih mahal dari umur? Tidak ada. Yang sogis sudah tidak mungkin bisa tuku umur. Almarhum al-maghfurlah abah saya itu saking kepingin itu ikut andil berjuang penasuhan ke Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Matur Kiai nonot berjuang, saya mau sodakoh apa Beb? Umur Kiai As'ad kan seorang yang alim arifillah. Tanya berapa tahun Beb? 10 tahun Kiai. Saya terima Beb ya. Apa bilang itu nak, seandainya takdirnya Abu ya itu 70 tahun lalu mati 60 tahun Abu ya siap karena sudah bisa sodakohkan ke Kiai As'ad. Apa katanya? Karena Abu ya yakin umur 10 tahun ketika dipakai sendiri itu jauh bermanfaat ketika dipakai oleh Kiai As'ad. Lah iya, duit 10.000 Pak. Nggih. Yo nggih nggih. Yo 30 kali panjenengan sedaya sedasa 1000. Lek didamel piyambak nggih. Paling apik dadi yoyo. Lah yen kalau tuku ST dadi yoyo, kalau tuku sego dadi apa? Duit 20.000 lek dicekel bapak-bapak paling apik dadi otis. Lah kan ya. Coba kita titipkan untuk perjuangan aja kabeh. Itu akan menjadi milik kita sampai ke akhirat. Jadi Nabi merintah, ayo ini mau perang. Butuh butuh biaya. Waktu itu perangnya perang Tabuk. Perang apa? Tabuk. Bukan perang tabu. Perang tabu ini urusan tabu ini. Tabu itu bahasa Madura ya. Tabu itu namanya weteng. Ya, bukan urusan perut, tapi urusan perang Tabuk. Perjalanan jauh, butuh biaya. Nah, gini loh. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, surga itu tukuan gitu. Beli. Tidak ada surga gratis itu. Ad-dunya mahi mizah wal jannah mahi balash. Ada ya. Saya lagi dakwah. Dunia ini bukan tempat nyengir-sengiran seringian, bukan. Bukan tempatnya kita guyon hehehe ngerumpi sana ngerumpi sini nongki bukan. Dunia ini tempatnya untuk kita serius dalam ibadah itu. Habib Hashim itu dawuh yang kesel sudah nanti mati baru istirahat. Bukan kata beliau wal jannah mahi bala, surga ini tidak gratis, harus dibeli. Allah yang dawuh tukun surga itu dengan apa? Harta. Tuku dengan apa? Dengan jiwa dan tenaga. Tuku dengan nyawa gitu loh. Kudu dituku.
harus dibeli. Kawin pakai mahar kok. Masa surga tidak pakai mahar? Tidak ada surga gratis. Kerupuk tidak ada yang gratis, apalagi surga. Nah, terus dipikir kates ini gratis, ya tidak, beli semuanya ini. Kacang, tela ungu, harus dibeli. Apa kata? Ayo, butuh biaya, butuh bondo, infakkan hartanya. Sampai kabar ini didengar oleh sahabat Umar bin Khattab. Kata Sayyidina Umar gimana? Alhamdulillah, kesempatan. Sausabiqu Abu Bakrin, kesempatan saya nyalip Abu Bakar. Itu orang waras namanya. Orang waras seperti itu. Tidak boleh ngalah urusan ibadah dan kebaikan. Kalau kita dengar istilah sing waras, ngalah itu urusan dunia. Lah ya urusan ibadah, akhirnya tidak boleh ngalah. Harus api-apian, fastabiqul khairat. Iya, harus saling menawang gitu loh. Apa? Nabang, bang tabang kan harus saling menguber-uber-uberan gitu. Diuber, rungu tonggone sedekah dina Jumat 1.000, uberen. Yo Jumat maneh 200. Lah iya. Dengar tonggonya 200.000, uberen. Waduh, kalah aku masa. Eselon 1 ya. Golongan 3 kene, ini kalah. Ya. 1 juta. Begitu. Amal jariah dari bapak fulan untuk almarhumah orang tuanya 100.000 rupiah. Duh, becak 1.000. Aku ini duwe motor delok ya. Jumat maneh 1 juta. Itu waras namanya. Bukan yang waras ngalah itu urusan. Enggak, maka coba kita lihat. Kalau ada soft kosong, jangan nyuruh orang maju. Makro. Walaupun yang ada di sampingnya itu gurunya kah, orang tuanya kah. Kalau mau pamit, saya maju ya. Itu, jangan monggo panjenengan. Makro. Karena fastabiqul khairat, yang lebih baik itu soft yang terdepan. Yang lebih mahal banyak, yang lebih baik tidak ada. Jadi diuber gitu loh. Jangan diwale. Urusan akhirat, urusan ibadah ngalah. Urusan dunia tidak mau ngalah. Perkara kalau zulure. Pengadilan saling sewa pengacara. Tidak ada yang mau ngalah. Iya perkara entek 500 juta. Sing diperkorokno didol payu 200. Iku padha edane itu. Sing waras ngalur santunya pangan-panganan ngono wis korono. Makanya istilah ada itu tidak boleh. Kenapa? Karena pasti ada ketika kita masih hidup pasti iki ndak urusan dunya sewa-sewan pengacara perkara gak mari-mari melebu koran. Ternyata yang diekspos apa? 2 bersaudara kan perkara warisane bapak, warisane emak, kan sing gelem ngalah. Ini harus mempertahankan kebenaran, harus mempertahankan kebaikan, yang hak harus dibela. Takbir. Bisa muni takbir sing dibela dunya. Sing waras ngalah. Urusan ibadah yang waras tidak boleh. Lah sahabat kan orang waras semuanya. Karena gurunya adalah orang yang terwaras, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes kalah tok karo Abu Bakar, mumpung berangkat. Kanjeng Nabi, saya mau sedekah. Berapa? Separuh apa? Separuh harta saya. Weh, separuh 50%. Ndak mikir. Kenapa? Karena sahabat tahu, karena mengeluarkan itu akan mendapat ganti yang lebih baik pasti. Mana kosomalun min sedekatin bal yazdad. Tidak mungkin akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, karena yang keluar itu elek, gantinya pasti apik. Rungokno biar untuk paham. Nang dunia ini konsep yang tidak bisa ditolak. Lah ya saenak-enake melebune mesti seenakan metune.
Nah, iya. Senikmat apa masuknya pasti lebih nikmat keluarnya. Tidak percaya? Tidak percaya? Pun. Kalau kita makan kenyang, kalau kita minum hilang hausnya. Kita bilang apa? Bilang apa? Ungkapan rasa syukur kita gimana? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Apa ada kalimat yang diucapkan sebelum alhamdulillah? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada kan? Alhamdulillah langsung. Tapi ketika kita mengeluarkan dari depan atau dari belakang, jangan langsung alhamdulillah. Ghufranak. Minta ampun dulu sama Allah. Lah iya. Ketika masuk langsung alhamdulillah matur nuwun. Matur nuwun ya Allah. Ketika mari ngetono, mari ngetokaan, hing langsung matur nuwun, sepunten ya Allah. Berapa kali? 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranak, maaf ya Allah. Minta maaf ya Allah. Minta maaf ya Allah. Terima kasih telah mengeluarkan yang jadi penyakit dari tubuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza. Berarti kan ada rahasia kenikmatan yang lebih besar, sehingga syukurnya saja harus lebih besar. Harus cerdas gitu loh. Nah, ada, coba dipikir, apa ada yang masuknya lebih enak daripada mengeluarkan? Tidak ada. Sampean itu, kita tidak akan mungkin bisa menceritakan kenikmatan yang ngetokno. Nek ngelebokno sih iso cerita. Pilih es teh wine. Wangi tehnya tadi. Manisnya pas. Makan apa lagi? Kates. Empuk. Wong ngompong iso kan ya. Bisa cerita. Lah iya, nanti kan makan entar lagi. Itu mesti bisa cerita. Nasi apa? Nasinya, nasi gulenya enak. Enak, ikannya empuk. Satenya, satenya dah atos butik yo pomik satang itu. Bisa cerita. Tapi kita mengeluarkan, siapa yang bisa cerita? Tidak ada orang makan sampai gini. Tidak ada. Orang minum, tidak ada. Yang gitu hanya orang kencing. Bisa seperti itu kenapa? Saking enaknya wasabi, ayo. Amit. Nun sewu. Makan tidak bisa gitu. Coba orang yang keluar dari WC takon ono, piye Pak? Sudah itu toh. Belum yang lainnya. Perhatikan. Rungokkan. Saelek-eleke sing ditokno mesti silure mas api. Ngapunten Pak, ngapunten. Ya, kita ngeluarkan kotoran kita sama Allah diganti donat. Diganti? Lah iya kan, yang sudah kosong metu beol. Gantinya apa? Telo ungu, kacang, donat, lemper, risoles, apa lagi? Kates. Tidak mungkin diganti yang sama. Ada? Tidak ada yo. Mau tidak sadar? Aja iki ilmu nyoto. Lah kan iya. Ngapunten, yang kita keluarkan itu pusing. Lah iya, rasanya tidak tahu. Belum pernah nyoba. Tidak mungkin kan, ketika kantung kemih kita itu kosong karena keluar dengan oyo, kencing, apa kira-kira Allah ganti dengan kencing juga? Anda gantinya es teh, kopi, air, iya kan? Apalagi es campur, iya. Es teler, iya. Apalagi iya, macam-macam sudah, susu dan segalanya. Lah itu begitu kenikmatan Allah. Ketika dikeluarkan, walaupun sedikit, gantinya pasti lebih besar. Sedekah itu kotoran, gantinya pasti lebih baik. Cuma tidak yakin loh. Lah orang-orang ini yakin semuanya. Mereka kan tidak main pikiran, sudah tidak mikir. Hatinya dengan keimanan yang dipakai. Begitu. Metune mesti lebih
enak. Makanya jangan macam-macam iso nglebokno gak iso ngetokno. Loro. Loro, mangan gak iso ngising. Ngombe gak iso ngoyo. Ben roh. Gak iso ngentut 10 juta. Itu nyata. Berangkat Nabi separuh. Separuh. Oh iya, ayo coba seumpama. Contoh ya. Ada orang lah katakan, ya orang panjenengan ini semua dengan harta yang dimiliki. Kurang berapa dananya? Kurang sekian miliar. Katakan kurang 2 miliar. Tanah saya itu kemarin ditawar 4 M. Ya Ustaz, saya tutup. Dihubungi yang nawa. Halo bos, jadi bos 4 M, butuh uang saya. Siap. Bayar transaksi, saat rekening langsung masuk ke panjenengan 2 miliar. Saya menunggu kabar. Kan mesti gede-gede kan. Saya mikir diwiriti opo. Lah ya. Diwiriti opo. Weh, total sawah. Payu petang rong loh. Tiga Ustaz Ahmad gue bangun. Gak mikir. Kan? Gak mikir. Sahabat begitu. Nabi selalu. Nabi tanya, keluarga mau biaya? Oh tenang, masih ada separuhnya. Jawabannya, tenang Nabi, ini separuh cuma. Separuh, bukan semuanya. Ada separuh untuk mereka, untuk istri saya, anak saya, masih separuhnya. Itu separuh masih dengan entengnya ngomong tenang Nabi masih ada separuhnya. Lah kita tuh mengeluarkan 10.000 sabedina Jumat. Dimasukkan kotak amal tuh mikirnya mulai hari Kamis. Situ enggak ya? 10.000. Ikan. Sudah bengong-bengong Jumat pagi istikharah. Situ enggak? Sudah istikharahnya baik, mau berangkat sanggup duit 1.000 apa 10.000. Kelamin udah putih nerawang. Sing wedok teko apa iku? Duit piro 10.000 apa? Kota 5.000 wae jagake. Lah sudah mikirnya mulai Kamis. Jumat iso istikharah. Situ tanggang ngetono duit 10. Wayahe situ ape budal ketok sing wedok Corvina. Sisa berapa? 5.000. Ya itu kita diakui ataupun tidak. Jadi walaupun beda cerita tapi kurang lebih seperti itu. Pulang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah konsepnya hidup ini gimana? Terima, kasih kan diterima, kasih. Kalau gak terima tuh udah kasih mandek nanti nerima. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah pulang. Datanglah Abu Bakar. Nabi, ya semua. Teknis, koret. Kaget Umar. Abu Bakar. Sudah keroso nyalip sudah kan itu. Keroso nyalip. Separuh keroso nyalip. Loh kita 10.000 sudah keroso nyalip sahabat. Apalagi separuh. Nabi semua yang saya miliki ini sudah kabeh entek-entekan. Tinggal yang ada di tubuhnya saja. Nabi tanya, Abu Bakar semua? Iya. Ya, kalau kita punya dulur, katakan Ustaz Ahmad bangun, contoh Junaidi, Ustaz butuh berapa? 2 M. Sawah 1 M. Rumah, toko, mobil, deposito 1 M. Ya, ke rumah Ustaz. Siap, tanda tangan. Semuanya dijual, sawahnya dijual, mobilnya dijual, rumahnya dijual, bajunya dijual, semuanya dijual. 2 M Ustaz ini sudah habis. Sampai ngomong apa? Edan. Mau bambong sama itu. Rumahnya dijual, kemudian dijual. Mau makan apa istrinya? Anaknya mau makan apa? Sama itu gila Pak. Kalau belum ketemu dengan ucapan itu belum cinta. Nabi tanya,
Abu Bakar, semua. Iya. Istrimu, anakmu, tenang, ada Allah. Kalau kita edan. Nah, kalau kita belum dibilang edan, belum. Jangan ngomong radhiyallahu anhu. Hah? Kita ini tidak apa namanya? Ya tidak sakit Allah anhu sudah cukup sudah. Ghadiballahu anhu cukup sudah. Jangan ya. Semua bikul lima indah semuanya Nabi. Terus bagaimana dengan keluargamu? Tenang Nabi. Allah sama panjenengan tidak mungkin habis, tidak mungkin kan dulu masih ada Allah, masih ada panjenengan, saya tidak khawatir. Nah itu orang-orang yang dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi cerita-cerita seperti ini, riwayat-riwayat seperti ini, supaya kita mantap dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ridho. Kita ini mau keluar tapi tidak pakai ridho gitu loh. Yang dicari ridhonya manusia. Raditu binnas kan? Ketika manusia itu senang, metu kabeh. Kalau manusia tidak senang, cuma yang mana nyopo. Ketika manusia mau milih, baru keluar. Tidak mau milih, tidak mau. Cuma macam-macam jalur. Saya kira aku tidak dukung aku dhisik. Wah foto mereka ini, wah kon dukung nggak gelem. Lah mereka itu uswah ya bagi kita semuanya. Makanya mahabbah ini dicari. Bagaimana caranya? Ya sholawat. Mahabbah itu dicari. Bagaimana? Ya ngaji, kumpul dengan riwayatnya Nabi, dengan riwayatnya sahabat. Mereka bisa seperti itu karena keyakinan mereka akan dituntun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sampai di akhirat. Jangan lagi mereka wa atakal udu yabki wa atakal udu yabki. Lihat itu kan bongkotnya, sering kita dengar cerita kan, bongkotnya kurma ketika tidak dipakai, dia tidak andil dalam perjuangan Nabi, nangis gero-gero, sahabat kerungu gitu loh. Lah kita tidak nangis, tidak tampil sama perjuangan, tidak heran. Gak nyumbang juga gak heran, gak teko yo gak heran, biasa. Ada perjuangan gak nyumbang ya tenang, gak ikut andil ya tenang. Ada pengajian gak melok longgu ya tenang, gak pikiran. Lihat pengkotnya kurma itu gara-gara apa kok nangis? Gara-gara Nabi pindah ke mimbar yang sudah dibuatkan sahabat. Dia nangis ketika dia tidak ikut tampil bersama perjuangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mosok kita ini mau kalah sama bongkotnya kurma. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bersama hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ridha dan diridhai oleh Allah, ridha dan diridhai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, sehingga kita menjadi radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya. Di mana tempatnya? Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mudah-mudahan barokah, manfaat bersama dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sabar Dio, sing sabar. 7.000 nanti menanti. Aja khawatir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli wa sallim. Sudah makan. Ada yang mau